Aku pikir rumah tanggaku hanya retak. Sampai hari itu aku melihat suamiku menggenggam tangan perempuan lain. Dan senyumanku berubah menjadi awal dari kehancuran mereka. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Aku mulai menyadari sesuatu berubah dari cara Firman menutup pintu ketika pulang malam itu. Tidak terlalu keras, tapi ada jeda aneh sebelum ia masuk rumah. Seolah ia butuh menarik napas dulu untuk menyiapkan wajah yang ingin kuterima. Padahal beberapa bulan terakhir, ia makin sering pulang terlambat dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Aku pernah percaya, tapi belakangan ekspresinya tidak lagi sama. Ia tidak terlihat lelah karena bekerja, melainkan gelisah dan sibuk menyembunyikan sesuatu. Aku sedang duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat ketika ia datang. "Pulang?" tanyaku pelan, menjaga agar suaraku terdengar sewajar mungkin. Firman mengangguk sambil melepas sepatu. "Iya. Banyak laporan yang harus dirapikan," jawabnya singkat tanpa kontak mata. Ia langsung menuju kamar mandi. Aku menatap gelas tehku yang mulai mendingin. Beberapa waktu lalu, Firman selalu memelukku sebelum ke kamar mandi, entah sekadar mencium kening atau menanyakan bagaimana hariku berjalan. Sekarang ia seperti orang yang menjalankan rutinitas tanpa ingatan akan kebiasaan kecil yang dulu mengikat kami. Saat keluar dari kamar mandi, ia sibuk mencari sesuatu di ponselnya. Sekilas, kulihat layar yang menampilkan pesan masuk. Ia buru-buru membalikan ponsel tersebut. Gerakan spontan itu membuat jantungku menegang. "Ada pesan penting?" tanyaku sambil memberinya ruang. "Cuma anak kantor," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Bahkan sebelum aku benar-benar selesai bertanya. Aku tidak membantah. "Kamu sudah makan?" Firman mengibaskan tangan. "Belum lapar. Kerjaanku tadi bikin pusing." Aku memperhatikan caranya menggosok pelipis, tapi gerakan itu terasa dibuat-buat. Tidak lagi natural seperti dulu ketika ia benar-benar stres. Ada nada ragu di geraknya. Ada jarak di matanya. Setelah makan malam yang hening, Firman masuk ke kamar tanpa menungguku seperti biasanya. Aku menyusul beberapa menit kemudian, berharap kami bisa berbicara. Saat aku membuka pintu kamar, ia sedang berbaring membelakangi lampu, memegang ponsel dengan posisi yang terasa defensif, seolah tidak ingin aku mendekat. "Kamu kelihatan letih," kataku sambil duduk di sisi ranjang. Ia menutup ponsel, tapi layar sempat menyala menunjukkan notifikasi pesan terlewat. Nama pengirim tidak sempat kubaca, tetapi kurasa bukan seseorang yang kukenal. "Hari yang panjang," jawabnya singkat. Aku menunggu ia menjelaskan lebih jauh, namun ia diam. Biasanya Firman cerita panjang mengenai masalah kantor, tapi malam ini ia menutup diri. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia mematikan lampu dan berbaring lagi. Aku ikut berbaring, tapi mataku tetap menatap langit-langit gelap. Ada sesuatu yang mengusik, menggelitik, dan semakin lama semakin mengeras menjadi firasat buruk. Pagi berikutnya, suasana rumah tetap hambar. Firman sarapan cepat sambil terus memegang ponsel. Setiap kali layar menyala, ia menunduk berlebihan, tidak seperti biasanya. Bahkan ketika aku menawarkan menyiapkan bekal seperti dulu, ia menolak dengan alasan rapat mendadak. "Kalau butuh sesuatu, bilang saja," ucapku sambil memperhatikannya memasukkan ponsel ke saku. Firman mengangguk. "Iya. Jangan khawatir soal aku." Justru kalimat itu membuatku semakin curiga. Sejak kapan ia merasa perlu menenangkan sesuatu yang tidak kuminta? Saat ia pergi, aku duduk di ruang tamu, memperhatikan kepergiannya dari celah gorden. Mobilnya melaju tanpa keraguan, tetapi ekspresinya sebelum masuk mobil tadi membekas. Gelisah, terburu-buru, seolah ia ingin cepat menjauh dari rumah ini. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membersihkan rumah, namun setiap sudut terasa asing.
Hubungan kami seperti benda yang lecet tanpa aku tahu kapan mulai retak. Selama beberapa bulan terakhir, ia jarang menyentuhku, jarang berbicara, jarang menunjukkan minat pada hidupku. Semua tanda itu sebenarnya sudah lama muncul. Hanya saja baru sekarang aku mau melihatnya jernih. Saat aku merapikan meja kerja kecil di ruang keluarga, tanganku menyentuh setumpuk dokumen yang diletakkan begitu saja oleh Firman semalam. Ia biasa menaruh kertas sembarangan ketika terburu-buru. Aku menggeser beberapa map, lalu menemukan satu amplop putih tipis di bawahnya. Amplop itu terbuka sedikit. Tanpa niat awal mencari sesuatu, aku menariknya keluar. Di dalamnya ada selembar tagihan. Rumah Sakit Mitra Sehat, registrasi pemeriksaan. Mataku menyusuri tulisan di bawahnya. Nama pasien, Firman Prasetyo. Tanggal, 2 minggu lalu. Aku terpaku. Firman tidak pernah bilang ia sakit, jatuh, kecelakaan, atau kontrol apapun. Tidak ada tanda ia sedang menjalani perawatan medis apapun. Jika memang hanya pemeriksaan biasa, mengapa ia menyembunyikan sampai tidak berkata apapun? Ada rasa dingin merayap di dadaku. Tagihan rumah sakit itu seperti pintu kecil menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang belum berani kubayangkan tetapi jelas menunggu untuk terungkap. Aku menutup amplop itu perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan suamiku. Tagihan rumah sakit itu masih terlipat di tangan Risma ketika ia duduk di tepi ranjang. Kertasnya tipis, tetapi beratnya seperti batu. Nama rumah sakit tercetak jelas, begitu pula tanggal kunjungan. 2 minggu lalu, tepat masa di mana Firman mulai berubah. Sering pulang larut, banyak alasan, dan tatapan yang tak lagi menemuinya ketika berbicara. Risma menarik napas perlahan. Ia tak ingin terburu-buru menuduh apapun, tapi tagihan ini bukan sesuatu yang bisa ia abaikan. Kalau Firman sakit, kenapa ia tidak bilang? Dan kenapa tagihan ini disembunyikan di laci kerja, bukan di tempat biasa mereka menyimpan dokumen penting? Ia meremas jari sendiri. Aku harus memastikan, gumamnya perlahan. Ia berjalan ke meja, membuka ponselnya, dan mencari lokasi rumah sakit yang tertera. Jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 20 menit. Dalam kepalanya, ia menimbang kemungkinan. Mungkin Firman menemani teman kerja, mungkin ada kerabat yang tidak ia tahu. Rasanya hampir mustahil Firman akan merahasiakan hal sebesar itu. Tapi akhir-akhir ini, Firman bukan diri yang ia kenal. Risma mengambil tasnya. Ia menatap ke arah ruang tamu yang sunyi. Rumah itu biasanya terasa hangat, tetapi hari ini seperti tempat asing. Sofa yang dulu jadi tempat mereka bercanda kini hanya benda bisu. Cangkir kopi Firman di meja pun terlihat seperti bukti diam betapa banyak hal yang tidak lagi ia pahami. Tidak apa-apa. Aku hanya mencari tahu, ucapnya pada diri sendiri, memastikan suaranya tetap stabil. Perjalanan ke rumah sakit terasa lebih panjang dari seharusnya. Jalanan yang ramai tidak mampu menutupi suara pikirannya yang saling bertabrakan. Setiap lampu merah terasa seperti jeda untuk menenangkan napasnya yang naik turun. Ia tidak ingin membayangkan hal buruk, tetapi rasa asing di dada membuatnya sulit berpikir jernih. Sesampainya di area parkir rumah sakit, Risma memarkir mobilnya agak jauh dari pintu utama. Ia tidak ingin terlihat mencolok, meskipun belum ada alasan konkret untuk bersembunyi. Namun, instingnya menyuruhnya berhati-hati. Rumah sakit itu tampak bersih dan ramai, dengan suara langkah kaki yang saling bersahutan dan aroma antiseptik yang selalu membuat siapapun merasa tegang. Risma berdiri sejenak di pintu masuk, memandangi meja informasi. Ia membawa tagihan di dalam tas, namun tidak berniat langsung bertanya. Ia hanya ingin tahu, bukan membuat kegaduhan. Ia berjalan perlahan, memperhatikan lorong-lorong, berharap menemukan sesuatu yang menjelaskan semuanya tanpa harus berbicara. Setiap perawat yang lewat membuatnya semakin gugup. Ketika ia berbelok ke arah ruang tunggu rawat jalan, langkahnya otomatis berhenti. Di sudut ruangan,
Duduk seorang wanita muda dengan perut membesar. Jelas seorang ibu hamil. Wanita itu tampak lelah, memegang kartu pasien sambil sesekali menunduk. Risma hanya melirik sekilas. Sampai seorang pria berjalan mendekat dan duduk di samping wanita itu. Firman. Darah Risma seperti berhenti mengalir. Seluruh tubuhnya kaku, tetapi ia menahan diri untuk tidak bergerak. Firman berbicara pelan, nadanya lembut, nada yang sudah lama tidak Risma dengar. Wanita hamil itu tersenyum kecil, meski jelas tampak gelisah. Risma melihat mereka dari balik rak brosur kesehatan, cukup dekat untuk memahami ekspresi tanpa harus mendengar semua dialog. Dokternya bilang minggu depan kontrol lagi, ya. Firman mengusap punggung tangan wanita itu. Wanita itu, Risma mengenali wajahnya setelah beberapa detik. Cindy. Rekan kantor Firman yang dulu sering disebut tidak penting. Perempuan yang fotonya sempat muncul di notifikasi ponsel Firman, lalu dihapus cepat-cepat. Cindy menunduk. Terima kasih sudah datang. Aku takut kalau sendiri. Aku nggak mungkin biarin kamu sendiri, jawab Firman pelan. Risma menahan napasnya agar tidak menggigil. Ia tidak menangis. Tidak ada ledakan marah. Yang ada hanya kesunyian yang menusuk, rasa perih yang merayap dari dada ke tenggorokan. Tetapi ia tetap berdiri tegak, sembunyi di balik rak itu. Ia menyaksikan Firman membantu Cindy berdiri ketika nama Cindy dipanggil. Mereka berjalan menuju ruang pemeriksaan, saling mendukung seolah sudah lama bersama. Risma menutup mata sejenak. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya, tapi ia tidak ingin terlihat rapuh. Tidak di sini. Tidak saat ia baru saja membuka pintu menuju kebenaran. Setelah mereka menghilang ke dalam ruangan, Risma berbalik dan berjalan perlahan keluar lorong. Setiap langkah terasa berat, namun ia tidak berhenti. Ia keluar dari gedung rumah sakit dengan wajah yang tidak menunjukkan apapun selain ketenangan yang dipaksakan. Di parkiran, ia duduk di dalam mobilnya selama beberapa menit. Suara napasnya terdengar pelan tapi stabil. Ia memejamkan mata, membiarkan kenyataan itu meresap, tanpa meledak, tanpa panik. Kamu sudah memilih jalanmu, Firman, bisiknya lirih. Sekarang, aku akan memilih jalanku sendiri. Tidak ada air mata. Hanya sebuah keputusan yang mulai terbentuk. Bukan balas dendam yang tergesa. Ini lebih besar dari itu. Lebih tenang, lebih tajam. Risma menyalakan mesin mobil dengan tangan yang stabil. Ia tidak akan memberitahu Firman bahwa ia sudah melihat semuanya. Belum saatnya. Hari ini, ia pulang membawa luka, sekaligus rencana yang baru lahir. Risma memarkir mobilnya dengan perlahan, memastikan suara mesin tidak terlalu keras ketika dimatikan. Rumah itu tampak sama seperti biasanya. Tenang, rapi, seolah tidak ada apapun yang berubah. Namun bagi Risma, segalanya sudah tidak sama. Gambar Firman dan Cindy di rumah sakit tadi masih menempel jelas di kepalanya. Tapi ia menyingkirkannya ke sudut hati yang paling jauh. Ia hanya mengizinkan satu kilas balik singkat, cukup sebagai pengingat mengapa ia harus tetap tenang. Ia membuka pintu dengan langkah ringan, seperti hari-hari biasa. Aroma masakan yang belum disentuh memenuhi ruang tamu. Firman rupanya belum pulang. Ini justru membuat Risma bisa bernafas sedikit lebih bebas. Risma menggantung tasnya, merapikan rambutnya sebentar di depan cermin, lalu memaksa bibirnya tersenyum kecil. Senyum yang tampak lembut, tapi menyimpan ruang gelap yang baru terbuka. Setelah memastikan ekspresinya biasa saja, ia menuju kamar. Ia tahu Firman menyimpan sebagian besar barang pribadinya di laci kerja dan meja samping tempat tidur. Selama ini Risma tidak pernah menyentuhnya, bukan karena tidak boleh, tapi karena kepercayaan membuatnya tidak merasa perlu. Kini, kepercayaan itu berubah fungsi, menjadi celah yang akan ia manfaatkan. Risma duduk di tepi ranjang dan menarik napas pendek. Kita lakukan pelan-pelan, gumamnya. Ia membuka laci pertama. Isi laci rapi. Charger cadangan,
pulpen, dompet kerja lama. Tidak ada yang mencurigakan. Laci kedua berisi map berkas. Risma sudah tahu sebagian besar isinya karena beberapa adalah dokumen rumah tangga. Namun, ada satu map hitam tanpa label. Ia menariknya keluar. Bagian dalamnya berisi beberapa printout transaksi kartu kredit. Tidak terlalu banyak, tapi cukup mencolok karena sebagian transaksi dilakukan di tanggal dan lokasi yang tidak pernah Firman sebut. Restoran mahal, apotek yang sama dengan yang tertulis di tagihan rumah sakit, dan satu toko perlengkapan bayi. Dada Risma terasa hangat, bukan karena sedih, melainkan karena petunjuk yang semakin jelas. Namun ia tetap menjaga wajahnya netral. Ia memotret beberapa dokumen itu dengan ponselnya, memastikan kertasnya kembali seperti semula. Setelah selesai, ia menutup laci perlahan dan memandang sekeliling kamar. Ada satu tempat lain yang Firman anggap aman, laptop kerjanya. Laptop itu berada di meja. Risma mendekat dan menyentuh permukaannya. Masih sedikit hangat, tanda Firman menggunakannya sebelum pergi. Ia menyalakannya. Passwordnya tentu sudah ia tahu. Hari ulang tahun mereka. Sesuatu yang Firman pikir sentimental. Sesuatu yang kini terasa ironis. Begitu masuk, Risma tidak langsung mengutak-atik file. Ia tahu jejak digital bisa terlihat jelas. Jadi ia menggunakan cara paling senyap. Membuka folder recent, memeriksa file yang terakhir dibuka. Beberapa file proyek kantor muncul. Namun di antara file Excel itu, ada sebuah folder bernama Budget 2. Nama yang terlihat biasa saja, tapi Risma tahu Firman tidak pernah menamai file dengan angka acak seperti itu. Ia mengklik 2 kali. Di dalam folder itu, ada spreadsheet berisi daftar pengeluaran. Beberapa baris disamarkan dengan kode singkat seperti R02, C11. Tetapi ketika Risma membuka rincian angkanya, semuanya tampak sangat spesifik. Biaya pemeriksaan kandungan, pembelian vitamin hamil, dan uang transfer rutin ke sebuah rekening atas nama Cindy Wirasari. Jari Risma berhenti di atas trackpad, tapi wajahnya tetap tenang. Ia memotret layar, lalu mengirim foto itu ke email khusus yang ia buat beberapa menit lalu melalui ponselnya. Email rahasia yang tidak terhubung dengan perangkat manapun di rumah. Setelah itu, ia menutup folder, menekan tombol pembersih jejak browser, dan memastikan tidak ada file yang tersentuh terlalu lama. Semuanya kembali seperti semula. Risma kemudian berjalan ke meja samping ranjang Firman. Di sana, ada ponsel Firman yang sedang di-charge. Ia jarang membuka ponsel itu karena Firman selalu menjaganya ketat. Tapi malam ini ia mengambilnya, memeriksa apakah ada sidik jari yang disimpan selain milik Firman. Tidak ada. Namun, Risma punya cara sendiri. Firman terkadang tidur cukup pulas. Ia sering menyentuh ponsel sambil setengah tertidur. Risma pernah melihat layar menyala hanya dengan menempelkan jari Firman. Dan tadi pagi, Firman tertidur cukup dalam sebelum berangkat. Risma mengambil ponsel itu, lalu meletakkan ibu jarinya di pojok kanan bawah layar, tempat Firman biasanya menyimpan sidik jari. Layar terbuka. Ia menahan napas agar tidak tersenyum terlalu lebar. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan apa yang ia cari. Chat dengan Cindy berada di atas, tapi nama kontaknya disamarkan menjadi Proyek A. Mereka berbicara tentang kontrol kandungan, tentang biaya yang sudah Firman bayar, dan tentang bagaimana ia akan menyelesaikan semuanya di rumah secepat mungkin. Risma membaca semuanya tanpa suara. Tanpa air mata. Yang ia rasakan hanya keheningan yang semakin menguatkan tekadnya. Ia men-screenshot semua pesan itu dan mengirimkannya ke email rahasianya. Sama seperti dokumen lainnya. Ketika suara mobil terdengar memasuki halaman, Risma menutup ponsel dengan cepat, mengembalikannya ke posisi semula. Ia menata napasnya, memastikan wajahnya lembut dan matanya tidak mengeras. Ia berjalan ke dapur, menuangkan air, dan berdiri sambil menunggu Firman masuk. Pintu terbuka. Firman muncul dengan raut lelah,
Tapi ia tersenyum tipis ketika melihat Risma. "Kamu belum tidur?" tanya Firman. Risma berbalik perlahan, tersenyum kecil. Senyum yang hangat, dan sepenuhnya palsu. "Belum. Aku nunggu kamu," jawabnya lembut. Firman tidak melihat perubahan apapun. Itu karena tidak ada yang Risma ingin tunjukkan. Malam itu, setelah Firman tertidur, Risma kembali memastikan semua data aman di email rahasianya. Ia menutup laptop, mematikan lampu, dan berbaring di samping suaminya. Namun tatapannya tidak tertuju pada langit-langit kamar seperti biasanya. Ia menatap masa depan yang baru, masa depan yang akan ditentukan oleh bukti finansial yang kini sudah ia simpan sebagai langkah awal. Risma terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum benar-benar naik, dan kamar masih berada dalam cahaya redup yang hampir biru. Firman masih tidur di sampingnya. Napasnya teratur, damai dengan kebohongan yang ia peluk setiap hari. Risma memandang wajah itu hanya beberapa detik sebelum ia bangkit perlahan dan mengambil ponselnya. Bukti-bukti yang ia kumpulkan semalam tersimpan rapi di email rahasianya. Itu baru permukaan. Ia tahu Firman jauh lebih cermat soal uang dibanding soal cerita perselingkuhannya. Jika Firman berani membiayai kehamilan Cindy secara diam-diam, berarti ada pos-pos keuangan yang disembunyikan dengan sengaja. Dan Risma siap membongkarnya. Di ruang kerja kecil mereka, ia duduk dan membuka laptop pribadinya. Sambil menyalakannya, ia memijit pelipisnya. Pikirannya tidak kacau, justru terlalu fokus. Kemampuan akuntansinya yang selama ini ia gunakan untuk keluarga kini berubah fungsi menjadi senjata. Folder file bukti sudah tersimpan, dan Risma mulai menyusun struktur analisis. Ia membuka lembar kerja baru dan memberi nama sederhana, rekonstruksi. Ia tidak berniat membuat sesuatu yang Firman bisa curigai. Semua file akan dihapus atau disimpan di cloud rahasia. Langkah pertama, memeriksa rekening bersama. Ia membuka internet banking yang biasa mereka gunakan. Firman mengira Risma jarang melihat transaksi, padahal ia sering meninjau secara sepintas. Hanya saja selama ini ia tidak melihat pola aneh. Namun pagi ini, ia mengamati dengan lensanya yang baru. Pengeluaran rutin tampak wajar. Cicilan rumah, listrik, kebutuhan dapur, transfer ke orang tua Firman. Tetapi Risma menandai beberapa transaksi dengan nominal yang sama tapi penerima berbeda. Sekilas terlihat acak, namun Risma tahu angka yang diulang memiliki pola. Rp2.500.000. Muncul setiap tanggal 15, namun rekening tujuannya berganti. "Ini pemecahan transfer," gumamnya pelan, memiringkan kepala. Supaya tidak mencolok, ia memasukkan angka-angka itu ke kolom terpisah. Setelah dijumlahkan, nominalnya jauh lebih besar dibanding kebutuhan Firman sehari-hari. Risma menggeser laptopnya dan membuka email bersama mereka. Firman biasanya menerima laporan tahunan dari bank atau tempat ia berinvestasi. Ia mengetik nama bank itu di kolom pencarian. Hasilnya muncul, file PDF laporan investasi yang Firman sendiri sering abaikan. Dalam laporan itu, ada sebuah portofolio kecil yang Risma tidak pernah dengar. Investasi reksadana dengan nilai yang terus meningkat. Tidak besar, tapi stabil. Ia membuka lampiran dan memperhatikan catatan transaksi. Ada setoran bulanan yang tidak muncul di rekening bersama. Berarti ada rekening lain, bisiknya. Suaranya datar, hanya berisi konfirmasi atas dugaan yang sudah ia simpan. Ia kembali ke laporan. Ada sebuah nomor rekening kecil tercantum sebagai sumber dana. Rekening itu bukan miliknya, tentu saja. Dan karena bukan rekening rumah tangga mereka, Firman pasti sengaja menyimpannya untuk kepentingan lain, mungkin bahkan untuk Cindy. Risma menutup file itu dan memandangi tembok beberapa detik. Ia tidak merasa marah. Marah hanya akan membuat pikirannya bergetar. Yang ia butuhkan sekarang adalah ketenangan dingin yang sama seperti malam sebelumnya. Ketika Firman bangun dan masuk ke dapur,
Risma menutup laptopnya. Ia menyambutnya dengan senyum kecil, menyajikan kopi, dan duduk di seberang meja. "Kamu bangun pagi sekali," ujar Firman sambil meniup kopinya. "Ada sedikit laporan keuangan yang harus aku selesaikan," jawab Risma. Suaranya lembut. "Kerjaan kantor. Kerjaan rumah." Risma tersenyum sedikit lebih lebar. Firman tidak bertanya lebih jauh. Baginya, obrolan seperti itu tidak penting. Itu justru memudahkan Risma. Saat Firman mandi, Risma kembali bekerja. Kali ini ia menelusuri laptop Firman dengan pola berbeda. Ia membuka folder yang terlihat terlalu rapi, folder yang namanya sangat umum seperti dokumen. Biasanya pria yang menyembunyikan sesuatu tidak menyembunyikan di tempat mencurigakan, tapi di tempat yang paling sederhana. Ia menemukan sebuah file Excel berjudul Anggaran. Sekilas, file itu terlihat seperti dokumen kantor. Namun Risma tahu pola penamaan Firman. Dan ketika ia buka, tebakan itu benar. File itu berisi catatan pengeluaran pribadi Firman, pemisahan uang saku, dan, yang paling mencolok, daftar aset kecil yang ia kumpulkan selama beberapa tahun terakhir. Deposito atas nama pribadinya, obligasi, dan satu tabungan investasi yang baru dibuka beberapa bulan lalu. Jumlahnya tidak luar biasa besar, tapi cukup untuk membiayai kebutuhan Cindy tanpa Risma tahu. Risma membuka laman bank menggunakan data dari file Excel itu. Ia tidak masuk, karena tidak punya akses. Namun ia membaca bagian persyaratan rekening itu. Di situ ia menemukan celah pertama. Rekening yang Firman gunakan untuk menyalurkan dana ke Cindy ternyata dibuat dalam masa pernikahan mereka, menggunakan data keluarga yang masih terdaftar sebagai pasangan sah. Artinya, secara hukum, jika pembukaan rekening dilakukan setelah pernikahan, maka rekening dan isinya, kecuali ada perjanjian pisah harta, masuk dalam kategori harta bersama. Dan mereka tidak pernah membuat perjanjian pisah harta. Risma memejamkan mata singkat, merasakan dingin yang menenangkan di punggungnya. Itu berarti semua uang yang Firman sembunyikan, baik yang kecil maupun yang besar, punya peluang untuk ia amankan secara legal. Bukan mencuri, melainkan mengambil kembali haknya sebagai istri sah. Ia membuka kembali file rekonstruksi. Jari-jarinya menari cepat, menyusun kronologi. Waktu pembukaan rekening tersembunyi, transfer rutin dengan nominal sama, potongan biaya kandungan, investasi yang didanai dari rekening yang sama. Setiap baris terasa seperti serpihan kaca. Namun Risma tidak merasa tertusuk. Ia merasa semakin kuat. Ketika Firman keluar dari kamar mandi dan bersiap berangkat bekerja, Risma sudah menutup semua file dan kembali ke mode istri yang lembut. "Pulang cepat ya," ucap Risma sambil merapikan kerah kemejanya. Firman tersenyum kecil. "Iya, aku usahain." Begitu pintu depan tertutup, Risma duduk kembali di kursi kerjanya. Napasnya stabil, matanya fokus. Ia membuka file rekonstruksi, menambahkan satu baris terakhir. Ada celah legal. Rekening tersembunyi dibuka dalam masa pernikahan. Dapat diambil alih melalui dokumentasi bukti dan proses hukum. Risma menatap baris itu lama. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah Firman lihat. Senyum dari seseorang yang baru menemukan jalan menuju balasan. Risma menutup laptopnya setelah menambahkan catatan terakhir tentang celah legal yang ia temukan. Pikirannya masih bergerak cepat, namun wajahnya tetap tenang. Pagi itu terasa berbeda. Udara di rumah seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang menunggu untuk dipecahkan. Dan Risma tahu, retakan itu akan segera tampak pada Firman. Ia berdiri dan mulai merapikan ruang tamu. Kebiasaan kecil ini membuat pikirannya teratur. Namun ketika mengambil jaket Firman yang ia gantung di kursi semalam, sebuah amplop jatuh dari kantong dalamnya. Amplop putih dengan logo kantor Firman, perusahaan tempat Firman bekerja sebagai manajer tim finansial yang sedang gencar mencari kandidat untuk promosi posisi direktur divisi.
Risma menatap amplop itu beberapa detik sebelum memungutnya. Ia tidak pernah membuka barang pribadi Firman tanpa alasan. Tapi kali ini alasannya lebih dari cukup. Ia membuka lipatan kertas dan membaca isinya. Surat rekomendasi sementara untuk kenaikan jabatan. Tertulis bahwa Firman masuk kandidat utama, namun ada catatan tambahan. Evaluasi final mempertimbangkan stabilitas personal kandidat serta rekam jejak keuangan. Risma merasakan perutnya sedikit mengencang, bukan karena takut, tetapi karena semuanya mulai menyatu. Jika kehidupan pribadi Firman terguncang oleh skandal, maka promosi itu akan hancur. Ia duduk di sofa dan menarik napas pelan. Ini bukan rencana yang ia buat sejak awal, namun jalan cerita kehidupan seperti memberi petunjuk. Firman sedang berada dalam titik paling rapuh dalam karirnya. Semua yang ia sembunyikan, semua bukti keuangan yang mengalir ke Cindy, dan kebohongan rumah sakit. Setiap detail itu kini bukan hanya pengkhianatan rumah tangga, tetapi ancaman yang bisa merusak reputasi profesional Firman. Risma menutup surat itu rapat-rapat. Ia menyelipkannya kembali ke jaket, mengembalikannya ke tempat semula. Tidak ada jejak bahwa ia pernah menyentuhnya. Saat sedang memikirkan langkah berikutnya, Firman turun dari lantai atas. Wajahnya tampak letih, mata sedikit sembab seperti kurang tidur. Ia mengusap lehernya sambil berjalan menuju meja makan. "Kamu bangun pagi lagi?" Firman membuka kulkas dan mengambil air dingin. "Iya," jawab Risma sambil tersenyum kecil. "Ada pekerjaan rumah yang harus aku urus." Firman hanya mengangguk, tapi ada sesuatu yang tidak biasa dari sorot matanya. Seolah ia menyimpan kecemasan yang tidak bisa ia sebutkan. Risma memperhatikannya dengan tenang, mencatat setiap kebiasaan baru, cara Firman menghindari kontak mata, bagaimana ia menggenggam gelas terlalu kencang, bahkan napas pendek yang berubah menjadi helaan panjang. "Kamu kelihatan capek," ujar Risma lembut. "Banyak tekanan kerja." Firman terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ada sedikit masalah di kantor. Evaluasi mendadak. Aku harus beresin laporan yang kurang lengkap." Ia menarik kursi dan duduk. "Dan, ya, kamu tahu sendiri, ini momen penting buat aku." "Tentu," jawab Risma sambil menahan ironi yang menari di pikirannya. "Aku tahu kamu sudah kerja keras untuk promosi itu." Firman mengusap wajahnya, seolah ingin menyeka kecemasan yang tidak bisa hilang. "Aku cuma nggak mau ada kesalahan sedikit pun." "Kesalahan." Kata itu seperti gema di kepala Risma. Betapa mudahnya Firman menggunakan kata itu seakan ia tidak sedang menciptakan kesalahan terbesar dalam hidupnya. "Kalau kamu butuh bantuan laporan, aku bisa bantu," ujar Risma lembut, walau niat sebenarnya berbeda sama sekali. Firman tersenyum lelah. "Iya, mungkin nanti." Risma memperhatikan tangan Firman yang gelisah mengetuk-ngetuk meja. Tanda bahwa ia sedang mencemaskan sesuatu lebih dari pekerjaan. Mungkin ia takut kebohongan yang ia bangun mulai bocor. Atau mungkin Cindy menekan dari sisi lain. Risma tidak tahu, dan ia tidak perlu tahu. Yang ia butuhkan hanyalah memanfaatkan kegelisahan itu. Setelah Firman berangkat, Risma duduk di ruangan kerja lagi. Ia membuka email rahasia dan melihat semua bukti yang telah ia kumpulkan. Riwayat pengeluaran, transfer berkala, laporan investasi, dan pesan-pesan intim Firman ke Cindy. Setiap file adalah bahan bakar yang bisa meledakkan hidup Firman kapan saja. Risma menambahkan folder baru, dampak reputasi. Ia mulai mengisi dengan catatan-catatan kecil, bukan untuk mengancam, tetapi untuk mengukur kekuatan posisinya. Firman sedang dalam proses evaluasi promosi. Perusahaan menilai stabilitas personal kandidat. Skandal rumah tangga, bukti keuangan tersembunyi, ancaman reputasi serius. Bukti keuangan dapat menjadi dasar gugatan sekaligus memengaruhi penilaian kantor. Risma berhenti mengetik dan memejamkan mata sebentar. Semua ini bukan tentang membalas dengan cara menghina atau menjatuhkan secara kejam.
Ini tentang meletakkan keadaan pada keseimbangan. Jika Firman berani menghancurkan kepercayaan, maka Risma berhak menentukan arah kehidupannya sendiri tanpa ketidakadilan. Sore harinya, Firman pulang lebih cepat dari biasanya. Langkahnya cepat, bahunya tegang. Risma yang sedang memotong buah melihatnya masuk dengan wajah cemas. "Ada masalah?" tanya Risma sambil menyodorkan mangkuk kecil. Firman menerima, tapi tidak langsung makan. "Bos minta data tambahan tentang rekening pribadi, investasi," katanya sebagai tambahan evaluasi. Rekening pribadi. Risma menahan diri untuk tidak menunjukkan reaksi apapun. Firman mengangguk. "Aku panik. Beberapa transaksi, ya, agak berantakan. Aku takut kalau itu bikin promosi gagal." Risma menatap Firman lama sekali, hingga Firman merasa risau. "Semua orang punya rahasia, men," ujar Risma lembut tetapi penuh makna. "Yang penting, bagaimana kamu mengatasinya?" Firman menelan ludah. Iya, benar." Di balik kelembutan itu, Risma merasakan sesuatu mengeras dalam dirinya. Rasa yakin. Rasa mantap. Kebohongan Firman tidak bisa bertahan lama. Apalagi ketika dunia profesionalnya mulai menuntut transparansi yang lebih besar. Malam itu, ketika Firman akhirnya tidur, Risma kembali duduk di depan laptopnya. Ia memandangi semua bukti, semua catatan, dan semua retakan yang kini terlihat jelas dari topeng Firman. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini sudah menjadi titik lemah yang bisa ia gunakan untuk mengambil kembali kekuasaan yang selama ini Firman pegang sendirian. Dan dengan setiap folder yang ia buka, Risma semakin yakin bahwa waktunya sudah dekat. Waktu ketika balasan tidak hanya menjadi wacana, tetapi kenyataan. Risma menatap layar laptopnya, membaca ulang catatan-catatan yang telah ia susun selama beberapa hari terakhir. Setiap bukti yang ia kumpulkan tersusun rapi seperti potongan puzzle yang menunggu disatukan pada momen yang tepat. Dan kini, setelah mengetahui betapa pentingnya reputasi Firman untuk promosi besar di kantornya, Risma tahu bahwa waktunya untuk melangkah lebih jauh sudah tiba. Ia butuh satu langkah krusial. Dokumen kuasa yang memberi dirinya kendali penuh atas beberapa aset rumah tangga. Bukan sesuatu yang mencolok, hanya surat administratif sederhana yang mudah dilepas pandang. Ia sudah memikirkan cara logis untuk membuat Firman menandatanganinya tanpa mencurigai apapun, melalui urusan rumah tangga yang Firman anggap remeh dan selalu serahkan padanya. Sedikit revisi, sedikit pengalihan, sedikit kelembutan. Semua berjalan mulus jika dilakukan dengan tenang. Risma menyiapkan meja makan sore itu. Ia menata gelas, menaruh dokumen lain sebagai pengalih, dan menyelipkan dokumen kuasa di tumpukan paling bawah. Tidak ada cap resmi yang mencolok. Ia membuatnya dengan format administrasi standar yang biasa mereka gunakan untuk urusan pembayaran pajak dan pembaruan data rumah. Ketika pintu depan terbuka dan Firman masuk, ia sudah siap. Firman terlihat lelah lagi. Bahu kaku, napas berat, wajah sedikit berminyak akibat stres. Ia melempar tas ke sofa dan menghela napas panjang sambil memijat lehernya. "Kantor?" tanya Risma sambil mendekat membawa segelas air hangat. Firman mengangguk tanpa melihat. "Ribet banget. Bos minta laporan tambahan, cross-check data rekening. Aku pusing banget." Risma menempatkan gelas di tangan Firman dan menepuk bahunya. "Sini duduk. Aku lagi beresin beberapa dokumen rumah. Mumpung kamu ada di rumah, sekalian tanda tangan." "Tanda tangan apa?" Firman memijat pelipisnya, terlalu letih untuk curiga. "Pembaharuan data pajak rumah dan kendaraan," kata Risma datar, seolah ini hal paling membosankan sekaligus rutin. Firman merengut. "Loh, bukannya kita sudah urus itu beberapa bulan lalu?" "Itu baru tahap pertama. Ini yang berkaitan dengan penyesuaian data aset keluarga. Kalau nggak ditandatangani sekarang, nanti malah ruwet."
Kamu kan tahu sistem administrasi negara kita gimana. Risma tersenyum tipis. Nada suaranya terdengar jengkel ringan. Jenis emosi yang sangat natural. Firman mendesah. Iya, sini. Risma mengambil tumpukan dokumen. Ia sengaja menyodorkan beberapa lembar mudah dulu. Formulir pajak kendaraan, lembar persetujuan perpanjangan data kartu keluarga. Firman menandatangani tanpa membaca, seperti kebiasaannya selama ini. Risma memastikan ritmenya tetap santai. Setelah lembar ketiga, ia menyelipkan dokumen kuasa tepat di bawahnya. Dengan tangan yang tampak biasa saja, Risma menggeser lembar itu ke hadapan Firman. "Tolong yang ini juga," katanya sambil berpura-pura membaca dokumen lain. "Ini untuk penyesuaian data kepemilikan aset rumah tangga. Biar nanti kalau butuh pengurusan pajak, aku bisa wakili kamu." Firman hanya melihat sekilas. Kalimat pembuka dokumen itu tampak sangat normal. Surat kuasa pengelolaan aset rumah tangga dan administrasi keuangan tertentu. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada istilah teknis yang menakutkan. Firman menggenggam pena dan menandatangani. Tidak ada jeda. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada kecurigaan. Risma menahan napas 1 detik untuk memastikan suara penanya berhenti sempurna di ujung tanda tangan. Lalu ia tersenyum dalam hati. Firman melanjutkan tanda tangan pada lembar-lembar berikutnya, kembali pada kebiasaan lamanya. Mempercayakan segala urusan administrasi pada Risma tanpa repot membaca isi. "Udah ya?" Firman mengembalikan pena, menguap kecil. "Sudah," jawab Risma lembut. "Terima kasih." Firman berdiri dan menuju kamar mandi, masih bergumam tentang tekanan di kantor. Risma mendengar suara pancuran air beberapa detik kemudian. Namun Risma sendiri tidak bergerak. Ia masih duduk di meja makan, menatap tumpukan dokumen di hadapannya. Tangan kirinya mengambil lembar kuasa yang baru saja Firman tanda tangani. Ia memeriksanya sebentar. Tanda tangan itu jelas, kuat, tanpa keraguan. Tepat seperti yang ia butuhkan. Risma menyentuh ujung kertas dengan jemari ringan, seolah sedang menyentuh benda rapuh yang sangat berharga. Ada sensasi aneh yang mengalir dalam dirinya, bukan kegembiraan mencolok, tetapi kepuasan yang sangat halus. Ia berdiri perlahan, membawa dokumen itu ke ruangan kerja. Ia membuka laci tersembunyi di bawah meja. Laci yang jarang dibuka karena letaknya sulit dijangkau. Di dalamnya, ada map coklat yang sudah ia siapkan beberapa hari lalu. Tanpa tulisan, tanpa tanda pengenal. Risma memasukkan dokumen kuasa itu ke dalam map. Suara gesekan kertas terdengar lembut tetapi dalam telinganya seperti sebuah deklarasi. Deklarasi bahwa satu langkah besar telah berhasil ia ambil. Ia menyelipkan map itu paling bawah, menutup laci, dan menguncinya dengan kunci kecil yang ia gantung di gelang tipis di pergelangan tangannya. Bukan untuk menyembunyikan dari Firman saja, tapi untuk menyembunyikan dari dirinya sendiri, agar ia tetap ingat bahwa semua ini harus dilakukan dengan kepala dingin. Ketika Firman keluar dari kamar mandi, Risma sudah kembali di ruang keluarga. Ia memegang remote TV dan tersenyum ketika Firman mendekat. "Kamu capek, ya?" tanya Risma lembut. Firman mengangguk. "Kerjaan lagi gila-gilanya." Risma membalas dengan senyuman yang lembut namun dalam. "Tenang. Semua urusan rumah sudah beres. Kamu fokus saja ke karir kamu." Firman menatapnya dengan rasa syukur tanpa tahu apapun yang barusan ia berikan. Dokumen itu bukan sekadar administrasi. Itu adalah kunci. Dan malam itu, ketika Firman tertidur, tanpa sadar telah menyerahkan sebagian besar kekuatannya, Risma duduk sendirian di ruang kerja yang gelap. Ia meraba laci terkunci itu, merasakan dingin logamnya. Puas. Tenang. Ia tahu dunia Firman baru saja bergeser, dan ia yang memutarnya. Risma berdiri di depan kafe kecil di sudut kota, tempat yang ia pilih dengan sangat hati-hati. Tidak terlalu ramai,
tapi cukup terbuka sehingga tidak ada yang bisa menuduhnya sengaja menciptakan drama. Ia mengenakan blus krem sederhana dan cardigan tipis, tampilan yang lembut, netral, tidak mengancam. Namun tatapannya tajam, penuh kalkulasi. Ia datang lebih awal. Ia ingin Cindy melihatnya sudah menunggu. Ketika Cindy masuk, Risma langsung tahu. Perempuan itu selalu tampil mencolok. Sepatu hak tinggi mengilap, parfum mahal menguar lembut, dan tangan kanan yang secara mencolok memegang tas bermerek seolah itu identitasnya. Cindy mengibaskan rambut panjangnya sebelum melihat ke arah Risma. Wajah Cindy berubah, tapi bukan terkejut. Lebih seperti sinis puas. "Wah, kamu beneran datang," ucap Cindy sambil mendekat. "Aku kira kamu cuma gertak." Risma tersenyum kecil. "Aku bilang ingin bicara baik-baik. Dan aku selalu menepati kata-kata." Cindy duduk tanpa menunggu dipersilakan. Gesturnya menunjukkan jelas siapa yang menganggap dirinya lebih unggul dalam situasi ini. Ia menyilangkan kaki, punggung tegak, dan memesan minuman tanpa melihat Risma. Seakan Risma tidak penting. Jadi, Cindy memainkan sedotan es latte-nya. "Ini tentang kehamilanku, kan?" Risma tidak langsung menjawab. Ia merapikan lengan cardigannya, gerakan kecil yang memberi waktu untuk mengamati. Cindy memang angkuh, tetapi bukan tanpa alasan. Ia terbiasa menang dengan memojokkan orang lain. Boleh dibilang begitu. Risma menatap mata Cindy perlahan. "Aku ingin mengerti situasinya. Supaya tidak ada salah paham." Cindy tertawa kecil, dingin. "Salah paham? Risma, aku hamil anak suamimu. Kayaknya nggak ada yang perlu dipahami." Nada kalimat itu menusuk, tapi Risma tetap tenang. Ia sudah mengantisipasi arogansi itu. Ia memiringkan kepala sedikit. "Tentu saja aku tahu." "Nah, kalau begitu." Cindy mengangkat alis. "Apa kamu mau minta maaf karena nggak bisa bikin dia bahagia sampai harus cari aku?" Risma tersenyum tipis, nyaris tak terlihat. "Aku cuma ingin tahu, sejak kapan semua ini berjalan?" Cindy tampak puas. "Aneh," pikir Risma. Perempuan itu seolah menikmati posisi mendominasi, tetapi masih mencari pembenaran moral. Ini bukan sekadar angkuh. Cindy butuh merasa dirinya berada di pihak pemenang. "Dari sebelum kamu sadar Firman berubah," kata Cindy sambil mencondongkan badan. "Dia datang padaku dulu sebagai teman. Kamu tahu, pria itu sebenarnya rapuh kalau sedang tertekan." Risma menatapnya lama. "Tertekan oleh apa?" Cindy terdiam sepersekian detik. Celah kecil, tapi Risma langsung menangkapnya. Lalu Cindy mengangkat bahu seolah tidak penting. "Kerjaan, rumah, hidupnya yang, kacau." "Begitu, ya?" Risma menyesap tehnya pelan. "Dan kamu merasa dia datang padamu karena dia butuh tempat lain?" "Bukan cuma butuh tempat, Risma." Cindy tersenyum lebar. "Dia butuh seseorang yang mengerti dirinya. Kamu terlalu sibuk." "Ah." Risma meletakkan cangkirnya dengan lembut. "Jadi dia bilang begitu?" Cindy memutar bola mata. Reaksi spontan dari kesombongan. "Dia cerita banyak. Tentang rumah kalian. Tentang kamu yang katanya sering mengatur." Risma mengangguk perlahan. "Lalu kamu muncul sebagai penolong." Cindy bersandar di kursi, jelas bangga. "Aku nggak maksa apapun. Firman yang datang sendiri. Kalau aku di posisimu, mungkin aku akan introspeksi. Suami nggak akan pergi kalau rumahnya baik-baik saja." Kata-kata itu diucapkan dengan keangkuhan telanjang, tapi tatapan Cindy menyimpan sesuatu. Sebuah dorongan untuk memastikan bahwa dirinya benar, bahwa dirinya lebih baik dari Risma. Perempuan itu ingin dilihat sebagai pemenang. Namun Risma tidak terpancing. Ia justru menatap Cindy dengan ketenangan yang membuat perempuan itu gelisah. Ada jeda panjang sebelum Risma bertanya.
Cindy, kamu yakin Firman mencarimu karena kamu? Bukan karena sesuatu yang lain. Cindy menegang sejenak, tapi langsung menutupi kegugupannya dengan tawa. Risma, kamu ini lucu. Dia tidur dengan aku. Dia menghamili aku. Kamu pikir itu karena apa? Kebutuhan spiritual. Risma tidak menjawab. Ia hanya memerhatikan perubahan kecil pada wajah Cindy, gerak bibir, cara matanya menghindar seperdetik. Sikap itu memberitahu banyak. Cindy tidak sekuat yang ia tunjukkan. Ia hanya ingin meyakinkan dirinya sendiri. Aku ingin tahu satu hal, kata Risma akhirnya. Siapa yang pertama kali menghubungi siapa? Cindy menjawab terlalu cepat. Firman yang mulai duluan. Tanggal berapa? Cindy terpaku. Risma tersenyum halus. Senyum yang tidak bisa dibedakan apakah itu ramah atau tajam. Kamu tahu, aku bisa cek semua riwayat telepon dan pesan di ponsel Firman. Aku hanya ingin mendengar versimu. Cindy menggigit bibir. Tidak panjang, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak punya jawaban yang rapi. Kamu pikir aku yang ngejar dia? Suara Cindy meninggi. Aku tidak bilang begitu. Risma mencondongkan badan, suaranya lembut namun menusuk. Aku hanya ingin memahami dinamika hubungan kalian. Cindy mengalihkan pandangan keluar jendela. Kami cuma cocok. Dia lagi frustrasi. Aku mengisi kekosongan yang kamu tinggalkan. Cocok. Ulang Risma. Cocok bagaimana? Cindy membuka mulut, tapi kemudian menutup lagi. Ia menarik napas, lalu berkata, dia bilang kamu nggak dukung karirnya. Kamu terlalu ikut campur. Dia bilang kamu bikin suasana rumah berat. Itu yang dia cerita. Risma diam. Seolah sedang menyerap informasi. Mungkin bagi Cindy ini tanda bahwa ia berhasil menggoreskan luka. Tetapi sesungguhnya Risma sedang menyusun puzzle baru di kepalanya. Cerita Firman tidak konsisten. Sangat tidak konsisten. Dan Cindy baru saja mengungkapkan bagian penting yang Firman tidak pernah sebutkan sebelumnya. Terima kasih, kata Risma akhirnya. Suaranya tenang sekali. Itu informasi yang sangat membantu. Cindy mengerutkan dahi. Membantu apa? Pemahaman, jawab Risma sambil mengambil tas. Aku senang kamu jujur. Cindy tampak tidak nyaman. Entah kenapa ia merasa seperti baru saja memberi lebih banyak dari yang ia maksudkan. Risma berdiri perlahan, elegan, dan menatap Cindy terakhir kali. Kamu bilang Firman datang karena frustrasi. Tapi dari ceritamu, justru kamu yang lebih aktif sejak awal. Cindy tersentak kecil. Risma lalu menambahkan dengan senyum lembut. Senyum yang membuat Cindy merinding. Terima kasih sudah melengkapi bagian yang hilang dari cerita Firman. Dan Risma pergi, meninggalkan Cindy yang duduk kaku. Risma melangkah keluar kafe dengan permainan informasi baru di tangannya. Ia baru saja mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Cindy tidak sepenuhnya yakin dengan perannya. Dan Firman tidak pernah jujur pada keduanya. Itu informasi yang bisa menjadi senjata. Dan Risma tahu persis bagaimana menggunakannya nanti. Risma pulang dari pertemuannya dengan Cindy dengan langkah yang ringan namun terukur. Ada kepuasan sunyi yang mengalir dalam dirinya. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu mengumbar emosi. Cukup mendengar Cindy berbicara, dan kebohongan Firman sudah mulai terlihat jelas. Ada celah besar di antara cerita mereka, dan celah selalu menjadi pintu masuk. Malam itu, Risma duduk di ruang kerja kecil dekat kamar tidur. Lampu meja menyinari catatan-catatan yang ia buat. Bukan catatan emosional, melainkan struktur, data, dan kemungkinan tindakan. Ia menganalisis pola kebohongan Firman dan karakter Cindy yang impulsif. Satu hal tampak jelas. Hubungan mereka tidak kokoh. Hubungan yang dimulai dengan perselingkuhan jarang berada di tanah yang stabil. Yang perlu Risma lakukan hanya menyentuh bagian yang paling rapuh.
Ia membuka laptop, kembali ke folder salinan data yang ia ambil dari komputer Firman. Setiap file ia telusuri seperti lembar puzzle, laporan keuangan, percakapan pesan, email pekerjaan, hingga folder foto tersembunyi. Ia tidak terburu-buru. Ia membaca dengan mata tajam yang biasa ia gunakan saat mengaudit laporan perusahaan. Beberapa transfer dana kecil yang sebelumnya tampak tidak signifikan kini menjadi potongan gambaran yang jelas. Firman mengirim uang untuk kebutuhan Cindy, transportasi, pemeriksaan kesehatan, kosmetik, bahkan sewa apartemen sementara. Tidak banyak, tapi konsisten. Risma tersenyum tipis. Hubungan itu jauh lebih rapuh daripada yang ditunjukkan Cindy di kafe tadi. Keesokan paginya, Risma sengaja membiarkan Firman melihatnya sibuk dengan ponsel. Seolah ia hanya sedang membaca pesan atau mengurus hal remeh. Padahal ia sedang mengatur langkah pertama, mengirim pesan ke nomor Cindy, menggunakan ponsel cadangan yang ia siapkan. Pesan itu singkat, ambigu, dan memancing konflik. Kamu bilang dia nggak akan curiga kalau dana tambahan masuk minggu ini. Apa kamu yakin dia nggak periksa rekening? Risma tahu Cindy akan membaca pesan itu dengan ketakutan. Ia juga tahu perempuan itu akan segera menghubungi Firman, karena Cindy tidak punya kemampuan menahan panik. Risma menekan tombol kirim. Satu pesan kecil yang akan menjadi percikan. 2 jam kemudian, Firman pulang lebih cepat dari biasanya, wajahnya tegang. Risma pura-pura sedang mengganti sprei dan menoleh dengan senyum datar. Kok pulang cepat? Firman menggigit bibir bawahnya, kebiasaan yang muncul saat ia sedang cemas. Ada urusan. Kerjaan, ribet. Oh. Risma mengangguk. Semoga cepat beres. Firman ingin masuk ke ruang kerja, tetapi Risma berdiri tepat di jalurnya seolah tanpa sengaja. Wajahnya tetap ramah. Mau makan dulu? Aku sudah siapkan. Enggak, aku mau cek sesuatu dulu. Ah, benar. Ia pasti mencari ponselnya, mengecek pesan Cindy. Risma melangkah pelan sambil mengawasinya dari pantulan lemari kaca. Firman membuka ponselnya begitu cepat seakan menahan napas. Dan ekspresinya berubah menjadi marah bercampur bingung. Bagus. Lalu, seperti yang ia prediksi, Firman menelepon Cindy. Suaranya ditekan rendah, tapi Risma bisa mendengarnya cukup jelas. Kamu ngapain sih kirim pesan kayak gitu? Aku nggak kirim apa-apa. Jangan bohong, aku lihat sendiri. Risma berjalan ke dapur, mengambil gelas, dan membiarkan suara berdebat itu mengalir seperti musik yang sudah ia hafal nadanya. Ia tidak peduli isi detail pertengkaran. Yang penting adalah pola emosionalnya. Cindy panik. Firman defensif. Mereka saling menyalahkan. Itu retakan pertama. Malamnya, Risma melanjutkan langkah kedua. Ia memindahkan sejumlah uang kecil dari rekening Firman ke rekening tabungan bersama mereka. Jumlahnya tidak besar. Cukup untuk membuat Firman bertanya-tanya kemana uang itu hilang jika ia tidak teliti. Setelah itu, ia mencetak bukti transaksi menggunakan printer yang jarang dipakai, kemudian menyimpannya di laci tempat Firman biasa menaruh dokumen kerja. Bukan menjebak, hanya menempatkan kenyataan pada jalur konflik. 1 jam kemudian, Firman membuka laci itu dan menemukan kertas yang Risma sengaja letakkan. Ia terdiam lama, lalu masuk kamar dengan ekspresi tidak tenang. Ris, kamu pindahin uang dari rekening aku. Risma menatapnya seolah bingung. Uang apa? Aku nggak pindahin apa-apa. Mungkin kamu sendiri yang atur otomatis. Firman menggeleng. Aku nggak pernah atur auto transfer. Kalau gitu coba cek lagi. Atau tanya pihak bank. Risma menjawab lembut. Kamu kan lagi banyak beban. Bisa aja lupa. Firman terdiam. Itu ucapan yang, secara tidak langsung, menyamakan Risma dengan cerita Cindy bahwa Firman sedang stres.
Namun cara Risma menyampaikannya begitu tenang sampai Firman tidak bisa menganggapnya sebagai sindiran. Ia malah merasa tersudut oleh pikirannya sendiri. Malam itu, setelah Firman tertidur gelisah, Risma menyalakan laptopnya kembali. Ia melakukan langkah kecil berikutnya, mengirim email anonim ke Cindy. Isi email itu tidak panjang. "Kamu yakin dia cerita semuanya?" Sepertinya tidak. Ia tahu Cindy tidak akan bisa tidur setelah membaca itu. Beberapa jam kemudian, Risma melihat ponsel Firman bergetar. Notifikasi pesan masuk dari Cindy. "Kita harus ngobrol. Ada yang janggal." Firman membaca pesan itu besok paginya dengan wajah memberi tanda-tanda frustrasi, bukan rindu. "Cindy, kenapa lagi?" Risma bertanya pelan sambil menata meja makan. "Dia, nggak jelas," jawab Firman singkat. "Orangnya jadi sensitif banget." "Kalau orang hamil wajar sensitif," gumam Risma sembari memindahkan gelas. "Kamu harus lebih sabar." Firman makin jengkel. "Aku nggak punya waktu buat drama." Risma menahan senyum. Retakan itu sudah jelas terlihat. Cindy panik dan curiga pada Firman. Firman jengkel dan merasa Cindy menyulitkan. Dan Risma tahu betul, hubungan yang retak tidak butuh palu besar. Cukup tekanan kecil yang konsisten. Ia sudah mulai memberi tekanan itu. Dan dalam sekejap saja, hubungan mereka sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pecah dari dalam. Akhir hari, Risma duduk di tepi tempat tidur, menatap ponselnya yang sunyi. Pesan terakhir dari Firman kepada Cindy tampak jelas. "Aku sibuk. Jangan ganggu dulu." Risma menutup layar. Begitu sederhana, tapi sangat berarti. Retakan pertama sudah terbentuk. Dan Risma siap memperbesarnya sampai hubungan itu runtuh sepenuhnya. Sejak pagi buta, rumah terasa berbeda. Bukan karena suara atau pergerakan apapun, melainkan karena energi gelisah yang berputar di sekitar Firman. Risma bisa merasakannya bahkan sebelum ia turun dari tempat tidur. Firman duduk di tepi ranjang, tubuhnya membungkuk, ponsel menggantung di tangan. Bahunya tegang. Risma membuka mata perlahan. Bangun pagi sekali. Firman menoleh cepat, seolah baru ketahuan melakukan sesuatu. "Nggak bisa tidur," jawabnya ketus. Risma mengangguk pelan dan beranjak ke kamar mandi tanpa komentar. Ketenangan adalah tamengnya. Ia tahu Firman sedang mendidih oleh pikiran-pikiran yang tak bisa ia kendalikan. Dan semakin Firman menahan diri, semakin tampak jelas di wajahnya. Ketika Risma turun ke dapur, ia menemukan Firman berjalan mondar-mandir sambil menggenggam buku rekening dan ponsel. Langkah-langkahnya pendek, gelisah, kebiasaan lamanya saat sesuatu mengganggu pikirannya. "Kamu sudah sarapan?" tanya Risma lembut sambil menyalakan kompor. Firman tidak menjawab langsung. "Ris," katanya akhirnya, "aku mau tanya sesuatu." Risma memotong roti dengan kecepatan teratur. "Tanya saja." Firman mengangkat selembar kertas, bukti transfer yang sebelumnya Risma letakkan. "Ini. Kamu yakin kamu nggak pindahin uang ini?" Risma menatapnya sebentar, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa ia memperhatikan. "Aku sudah bilang, aku nggak sentuh rekening kamu. Coba cek catatan digitalnya. Mungkin ada transfer otomatis dari aplikasi investasi atau bank." "Sudah aku cek." Firman menggeram kecil. "Nggak ada." "Oh." Risma menata roti di piring. Suaranya tetap datar. "Berarti bank salah input." "Kamu serius?" Firman memijit pelipis. "Bank salah input? Ini bukan angka kecil." "Untuk kamu mungkin kecil." Risma menatapnya pelan. "Tapi kalau benar ada kesalahan, kamu harus lapor." Firman tampak hendak membantah, tetapi kalimat itu entah bagaimana membuatnya tersendat. Ia menarik kursi dan duduk keras. "Aku sudah stres sama kerjaan. Sekarang masalah uang juga." "Justru itu," balas Risma.
Kalau kamu stres, kamu bisa saja lupa. Firman menggeleng keras. Reaksi terlalu defensif untuk orang yang yakin. Enggak, aku enggak lupa. Kalau begitu, Risma kembali ke kompor sambil mengaduk telur. Mungkin seseorang sengaja mengotak-atik rekening kamu. Firman spontan menoleh. Maksud kamu siapa? Aku enggak tahu, Risma menjawab ringan. Tapi kamu lagi terlibat banyak orang. Kerjaanmu, rekan kantor, atau... Ia berhenti sejenak, namun tidak menoleh. Firman menangkap hentakan kecil itu. Atau apa? Atau orang yang kamu bantu belakangan ini. Nama Cindy tidak disebut, tapi udara mendadak terasa lebih berat. Firman mendengus kesal. Cindy nggak ada urusan sama rekening aku. Tapi kamu bantu dia, jawab Risma tenang. Dan kamu bilang sendiri dia lagi sensitif. Orang sensitif sering ambil keputusan aneh. Firman menatapnya lama, keras, seakan mencoba membaca niat Risma. Tapi ekspresi Risma terlalu jernih, terlalu polos untuk dicurigai. Padahal ia sedang memberi arah halus. Biarkan Firman curiga pada Cindy. Setelah sarapan, Firman menghilang ke ruang kerja. Risma mengikuti dari kejauhan, cukup untuk melihat suaminya membuka laptop dan mengerjakan sesuatu dengan napas tersengal. Ia mengakses email, riwayat transaksi, dan aplikasi perbankan. Bahkan mengecek folder-folder kerja yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Risma berdiri di balik pintu yang tidak tertutup rapat, tanpa suara. Ia melihat bayangan Firman menelusuri file demi file, hampir menemukan folder duplikat yang Risma buat sebagai jebakan pengalih. Jantung Firman berdetak keras. Risma bisa mendengarnya dari jarak itu. Suaminya membuka folder aset lama, yang sebenarnya kosong dan sengaja dibiarkan Risma sebagai umpan. Firman menatap lama, seolah yakin folder itu menyimpan sesuatu penting tapi tidak menemukan apa-apa. Bagus. Jika ia membuka folder yang lain, ia mungkin akan menemukan salinan data asli. Tapi folder itu tersembunyi dengan nama teknis yang membosankan, SY Stamp 041, dan Firman tidak cukup teliti untuk mencarinya. Risma menahan napas saat Firman mulai mengklik folder-folder lain. Jarinya hampir menyentuh folder yang seharusnya tidak ia buka. Satu scroll lagi dan ia bisa menemukan semuanya. Risma mengetuk pintu pelan. Firman tersentak kaget, menutup laptop cepat-cepat. Kamu ngapain? Aku cuma mau nanya kamu mau kopi atau teh. Risma mengangkat cangkir kosong. Kelihatannya kamu tegang. Firman menatapnya curiga. Kamu sengaja ya ganggu aku? Kenapa aku harus ganggu? Risma mengangkat alis, ekspresi yang cukup membuat Firman merasa bersalah. Kamu sendiri yang bilang lagi stres. Firman mengusap wajahnya. Maaf. Aku cuma bingung. Kopi, ulang Risma. Firman mengangguk. Saat kopi disajikan, Risma memperhatikan Firman dari seberang meja. Tatapan suaminya masih waspada, tapi kini bercampur lelah. Dan lelah adalah pintu masuk terbaik untuk manipulasi halus. Kamu harus istirahat, kata Risma lembut. Kalau kamu terus paksa diri, kamu malah nggak fokus. Kesalahan kecil bisa kejadian. Firman menatap kopi itu. Aku takut ada orang sengaja manfaatin aku. Risma mencondongkan badan. Kalau kamu sudah curiga begitu, kamu harus pastikan semua akses digitalmu aman. Ganti sandi. Periksa perangkat. Kamu pikir ponsel aku juga? Siapapun bisa pegang ponselmu kalau kamu lengah. Potong Risma ringan. Termasuk Cindy. Firman langsung terdiam. Risma tidak perlu menambahkan apa-apa lagi. Dugaan itu akan tumbuh sendiri di kepala Firman. Sore hari, Risma mengambil langkah antisipatif. Saat Firman mandi, ia masuk ke ruang kerja dan memeriksa ulang folder salinan data. Ia memindahkannya ke drive eksternal yang ia simpan dalam tempat buku tua di rak. Aman, tak mencolok.
Ia juga menghapus jejak aktivitas kecil yang ia lakukan di laptop Firman beberapa hari terakhir. Delete, clear logs, restore timestamps. Langkah-langkah kecil yang membuat dirinya tetap tak tersentuh. Ketika Firman keluar dari kamar mandi, wajahnya lebih gelap dari pagi tadi. "Aku baru dari bank," katanya pendek. "Oh." Risma pura-pura terkejut. "Apa kata mereka?" "Mereka bilang transaksinya dilakukan dari perangkat rumah." Firman menatapnya tajam. "Dari laptop?" Risma menahan senyum dalam hati. "Laptop kamu atau laptop aku?" tanya Risma pelan. Firman terdiam. Itu pertanyaan sederhana yang mengubah arah kecurigaan. Risma mendekat, menatapnya dengan ketulusan yang ia bangun dengan sangat sabar. "Kamu yakin kamu nggak pernah lupa melakukan transaksi? Atau?" Risma mengangkat dagu tipis. "Ada orang lain yang punya akses ke perangkat kamu?" Firman terdiam, rahangnya mengeras. Ia memikirkan Cindy. Dan itu cukup. Sementara Firman sibuk menelan benih kecurigaan, Risma berjalan kembali ke ruang kerja dalam diam, mengambil drive eksternal yang berisi bukti-bukti. Ia menggeser buku di rak, memasukkan drive itu dengan hati-hati, lalu menutupnya kembali. Ia bergerak dengan ketenangan total. Firman sedang panik. Dan Risma sedang semakin tak terlihat dalam badai pikiran suaminya. Risma tidak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya mengikuti jejak digital Firman akan membawanya ke sebuah jurang baru, lebih gelap dari dugaan awalnya. Ia hanya ingin memahami sumber kepanikan Firman belakangan ini. Gelisah, cepat marah, dan sering mengurung diri. Namun, ketika ia mendapati ponsel Firman tergeletak begitu saja di meja kerja, layar masih menyala. Itu seperti undangan yang terlalu sulit untuk diabaikan. Ia melirik ke arah kamar mandi. Air masih mengalir. Waktu terbatas. Risma menarik napas, kemudian menyentuh layar. Sebuah notifikasi dari aplikasi pesan terenkripsi muncul. Nama pengirimnya, G. Hanya satu huruf, dingin, tanpa avatar. Risma membuka percakapan itu. Dan saat itulah dunia kecil yang selama ini ia anggap ia pahami. Retak. "G, kau terlambat lagi. Orang-orangku tidak suka menunggu." "Firman, aku sudah bilang aku butuh waktu. Aku sedang mencari dana tambahan." "G, 3 hari. Kalau tidak, jangan salahkan siapapun." Jemari Risma membeku. Firman berutang. Kepada seseorang yang punya, orang-orangku? Ini bukan pinjaman online biasa. Ini tingkat yang berbeda. Gelap, terstruktur, berbahaya. Risma menggulir lebih jauh. Pesan-pesan sebelumnya terasa seperti potongan puzzle yang semakin membentuk gambar utuh. Firman meminjam dana besar, lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ada foto bukti transfer, catatan angka, ratusan juta yang tidak pernah masuk ke rekening rumah tangga. Ada juga voice note singkat dari Firman, suaranya tertekan. "Tolong beri aku waktu. Aku janji. Aku hanya perlu menyelesaikan masalah di rumah dulu." "Masalah di rumah?" Risma mengetatkan rahangnya. Apa Firman menyalahkannya atas utang ini juga? Risma menutup pesan itu dan kembali menelusuri ponsel. Ia membuka folder yang semula tersembunyi. Ternyata Firman menyembunyikannya sangat buruk. Di dalamnya terdapat foto-foto percakapan Firman dan Cindy, beberapa diambil dari layar laptop, beberapa dari ponsel Cindy sendiri. Dan semua itu terhubung. Cindy meminta uang. Banyak. Bahkan mengungkit rencana, masa depan mereka, yang Firman pernah janjikan. Firman, entah karena dungu atau buta, membiarkan dirinya terjerat permintaan Cindy, hingga akhirnya meminjam uang ke pihak yang salah. "Jadi ini alasanmu, Firman," desis Risma pelan. Ia menggenggam ponsel itu, merasakan gemetar halus dari tangannya sendiri. Kaget? Tentu. Tapi ia tidak tenggelam dalam rasa takut. Ia justru merasa pikirannya menjadi sangat jernih, sejernih air yang beriak setelah badai.
Situasi ini membuka semua peta kekuasaan. Selama ini, Firman dan Cindy merasa mereka memegang kendali. Mereka pikir Risma hanya istri bodoh yang tidak tahu apa-apa, yang hanya bisa diam ketika dihina, ditinggalkan, dan diperlakukan seperti hiasan di rumah sendiri. Tapi ternyata, di balik tirai rahasia mereka, Firman sedang berdiri di atas pasir yang sangat rapuh. Utang sebesar itu, kepada orang seperti G. Cindy memanfaatkan dia untuk stabilitas dan gaya hidup. Firman tergantung pada Cindy untuk validasi dan pelarian. Dan sekarang, dua-duanya sedang berada di ambang kehancuran, bahkan sebelum Risma menyentuh mereka. Risma menutup ulang aplikasi itu tepat ketika pintu kamar mandi terbuka. Firman keluar dengan rambut masih basah, wajah lelah, tapi matanya menatap Risma penuh kecurigaan, seolah ia merasakan sesuatu. "Ngapain kamu?" Firman bertanya, intonasinya kasar, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Risma menoleh perlahan, ekspresinya datar namun tidak memicu provokasi. "Nggak apa-apa. Tadi HP kamu nyala sendiri. Aku matiin biar baterainya nggak habis." Firman sekilas melirik ponselnya, lalu memandang Risma lagi, lama, menimbang. Namun kecemasan di matanya justru semakin memberi Risma keyakinan bahwa ia berhasil menyelinap tanpa jejak. "Lain kali jangan sentuh barang yang bukan milik kamu," Firman menggerutu sambil berjalan ke lemari. "Kalau kamu nggak mau disalahpahami, jaga barang kamu baik-baik," jawab Risma ringan. Kalimatnya netral, tapi Firman tampak tertampar. Ia buru-buru mengganti pakaian. Gerakannya gelisah. Ponsel itu tidak pernah lepas dari genggaman, seolah nyawanya ada di sana. Risma memperhatikan tanpa terlihat seperti memperhatikan. Semakin jelas, Firman dalam ketakutan. Dan seseorang yang sedang takut adalah seseorang yang bisa ia kendalikan. Malam itu, setelah Firman tertidur, atau pura-pura tertidur, Risma duduk di ruang tamu. Lampu temaram membuat refleksinya di kaca jendela tampak seperti sosok lain yang tenang dan misterius. Di atas meja, ia meletakkan catatan kecil, rangkuman singkat dari pesan-pesan Firman dan G, angka utang, dan foto-foto Cindy. Bukti. Bukan untuk konfrontasi, tapi untuk senjata. Ia bukan ingin menghancurkan mereka secara membabi buta. Ia ingin mereka jatuh oleh kesalahan mereka sendiri, dan Risma hanya perlu menyentuh titik yang tepat. Dan kini, ia tahu titik itu. Hutang. Pihak berbahaya. Ketergantungan Firman pada Cindy. Ketakutan Cindy kehilangan sumber uang. Hubungan mereka yang retak di bawah tekanan. Semua itu digenggam Risma sekarang. Risma memejamkan mata sejenak, mengatur napas. Ia tidak merasa menang, belum. Tapi jelas ia berada di posisi yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Ketika ia membuka mata, wajahnya mengeras dengan tekad baru. "Sekarang aku yang memegang kartunya," bisiknya. Ia meraih catatan itu, melipatnya rapi, lalu menyelipkannya ke tempat aman yang hanya ia tahu. Mulai malam ini, permainan berubah, dan Risma bukan lagi pion. Ia adalah pemain yang memegang kunci rahasia paling berbahaya dalam hidup Firman. Dan ia sudah tahu persis bagaimana menggunakannya. Firman sudah mulai berubah sejak beberapa hari lalu. Namun pagi ini kegelisahannya mencapai titik yang hampir mengusik udara di rumah. Ia mondar-mandir di ruang tamu, menatap ponselnya setiap beberapa detik. Jemarinya mengetuk-ngetuk meja tanpa pola. Suara napasnya pendek, seperti seseorang yang sedang menunggu vonis. Risma memperhatikannya dari dapur, berpura-pura sibuk menyeduh teh. Wajahnya tenang, hanya sesekali melirik, cukup agar terlihat wajar. Ia tidak perlu ikut campur secara langsung. Situasinya akan mengarah ke sana dengan sendirinya. Notifikasi ponsel Firman berbunyi. Ia bereaksi seperti tersengat listrik. Setelah membuka pesan itu, warna wajahnya memudar. Risma tahu dari siapa pesan itu berasal. G.
Pihak yang menguasai napas Firman belakangan ini. Pesan yang ia baca saat mencuri kesempatan tempo hari. Pesan ancaman yang tidak butuh penjelasan panjang untuk dimengerti. Astaga, gumam Firman lirih. Ia menekan ponselnya ke meja dengan suara keras. Risma tipe orang yang biasanya bertanya, kenapa? Tapi hari ini ia tidak perlu berperan seperti itu. Ia cukup diam, keheningannya justru memaksa Firman menenggelamkan diri lebih jauh ke dalam kecemasannya. Ia menyeduh teh lebih lama dari biasanya, menunggu Firman berbicara terlebih dahulu. Tak lama, Firman akhirnya membuka suara. Suaranya pecah. Kenapa semuanya jadi begini ya, Riz? Kalimat itu menyiratkan banyak hal, penyesalan, ketakutan, dan kehilangan kendali. Tepat seperti yang Risma harapkan terjadi. Risma menatapnya sejenak, seolah bingung. Begini gimana? Firman mengusap wajahnya kasar. Aku lagi banyak tekanan. Urusan kerjaan, uang, semuanya kacau. Kerjaan atau uang? Risma bertanya lembut, seakan polos padahal ia mengarahkan. Dua-duanya. Firman meraih ponselnya lagi dengan gemetar. Ada orang, ada proyek yang harus aku selesaikan cepat, tapi dana yang harus aku putar nggak balik-balik. Risma hampir ingin tersenyum. Ia tahu itu bohong. Firman jelas sedang menyamarkan soal utangnya. Tapi ia tidak menantang. Tidak sekarang. Kalau butuh bantuan, kamu bilang, katanya kalem. Firman menatapnya, mata merah, seperti mencari celah untuk bersandar. Tapi ia tahu ia tidak bisa jujur. Dan itu membuatnya makin tertekan. Persis yang Risma inginkan. Sementara itu, Cindy berada di sisi lain kota, tetapi tekanan yang sama sedang menghantamnya. Sejak hubungan mereka terguncang oleh manipulasi kecil Risma, pesan ambigu, transaksi yang hilang, catatan yang seolah berubah, Cindy menjadi lebih mudah meledak. Pagi itu, ia mengirim pesan panjang ke Firman. Kenapa saldo aku tiba-tiba berkurang? Kamu bilang kamu transfer. Kamu jangan main-main, men. Aku butuh uang itu hari ini. Firman membaca pesan itu tepat ketika ia mencoba menenangkan diri. Rahangnya langsung mengeras. Risma memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat perubahan kecil itu, wajah Firman yang menegang, otot leher yang tertarik, gestur frustrasi ketika ia melempar ponsel ke sofa. Ada masalah lagi? Risma bertanya pelan, tetap memancing. Firman tidak menjawab. Ia mengambil jaketnya dan berjalan ke pintu. Aku keluar dulu. Tapi kamu belum. Aku keluar dulu, serunya, menutup pintu dengan keras. Risma tidak tersinggung. Ia justru tahu, Firman akan pergi ke Cindy. Dan mereka akan bertengkar. Parah. Karena semua bahan bakarnya sudah ia siapkan. Di mobil, Firman menerima panggilan Cindy. Apa? Firman hampir berteriak begitu suara Cindy menyembur keluar. Kenapa uangnya belum masuk? Kamu bilang semalam. Suara Cindy gemetar, antara marah dan takut. Udah aku transfer. Gimana sih kamu? Bohong. Aku cek barusan. Nggak ada. Kamu sengaja ya? Kamu pikir aku mau nunggu sampai aku jadi malu? Firman menekan setir. Aku bilang udah. Mungkin sistemnya. Jangan salahin sistem. Kamu selalu cari alasan. Cindy membalas cepat. Panik. Nada suaranya menusuk. Men. Aku butuh uang itu. Kamu janji. Kamu pikir hubungan kita kuat cuma pakai janji. Hening sejenak. Firman terdiam. Matanya berkedut. Risma bisa membayangkan adegan itu. Cindy meledak. Firman mempertahankan kebohongannya. Keduanya terjebak dalam tekanan yang sama tapi saling menyalahkan. Dan setiap detik, retakan itu membesar. Sore hari, Firman kembali ke rumah. Langkahnya berat, wajahnya hancur. Risma duduk di sofa sambil membaca buku,
terlihat sepenuhnya tenang. Kamu kelihatan capek, ujar Risma ringan. Firman tidak menjawab. Ia duduk, menunduk, dan memijat pelipisnya. Aku nggak ngerti kenapa semuanya jadi serumit ini. Risma tetap memainkannya halus. Mungkin karena kamu terlalu banyak nyimpen sendiri. Firman menggertakkan gigi. Ada hal-hal yang kamu nggak akan ngerti. Kalau kamu nggak cerita, ya aku memang nggak akan ngerti. Firman menatapnya lama. Ada ketakutan di sana, tapi juga ketidakmampuan untuk mengakui. Ia terbelah antara ingin jujur dan ingin tetap mempertahankan rahasianya. Disinilah Risma mendorongnya ke tepi. Kalau kamu butuh bantuan, aku bisa cek keuangan rumah. Mungkin ada dana yang bisa dipindahkan. Atau... Enggak. Firman memotong cepat, keras, panik. Jangan utak-atik apapun. Jawaban itu seperti memastikan kebohongannya. Semakin ia melarang, semakin jelas ia menyembunyikan sesuatu. Risma menutup bukunya perlahan, seolah mencerna. Baik, kalau itu yang kamu mau. Ia bangkit dan meninggalkan Firman sendirian. Di balik tembok kamarnya, Risma tersenyum tipis. Tekanan semakin kuat. Uang Cindy berkurang, berkat manipulasi kecilnya. Firman terdesak oleh ancaman G, dan keduanya saling menyalahkan saat ketegangan mencapai puncak. Dan malam itu, Firman menerima pesan baru. G, besok. Batas terakhir. Kalau tidak, aku datang sendiri. Firman pucat, hampir tak bisa bernapas. Krisis keuangan itu tidak lagi menjulang di kejauhan. Sekarang ia berdiri tepat di depan pintu, mengetuk dengan ancaman. Sementara Risma, di balik pintu kamar, mengetahui satu hal pasti. Pertahanan Firman dan Cindy sudah retak begitu parah. Satu dorongan kecil lagi, dan semuanya akan runtuh. Rumah itu dulu pernah menjadi tempat Firman mencari ketenangan. Setidaknya sebelum semua rahasianya mulai terungkap sedikit demi sedikit. Sebelum tekanan dari hutang dan Cindy membuatnya kehilangan arah. Kini, setiap sudutnya terasa seperti dinding yang mendekat, memaksa napasnya pendek. Ia pulang dalam keadaan kusut, mata merah, jaket setengah terlepas. Risma menyadari bahwa hari ini batas Firman sudah hampir habis. Ketika Risma meletakkan gelas air di meja makan, Firman masuk sambil membanting kunci ke permukaan meja. Suaranya memecah keheningan. Kamu pakai uang itu, ya? Tuduhnya tanpa pembuka. Nada suaranya tidak keras, tapi tajam, menusuk, ditumpuk oleh kecemasan yang ia bawa dari luar. Risma menatapnya sebentar, tidak terkejut. Tekanan ini sudah ia prediksi setelah melihat cara Firman hampir terpojok dengan hutangnya. Aku nggak ngerti maksud kamu, jawab Risma tenang. Firman mendekat. Jaraknya hanya beberapa langkah. Jangan pura-pura. Ada dana yang hilang. Kamu ambil. Kenapa aku harus ambil? Risma mengangkat alis. Nada suaranya tetap datar. Aku pegang keuangan rumah. Iya. Tapi kamu bilang sendiri. Aku nggak boleh sentuh akun pribadi kamu. Jangan muter-muter, Riz. Firman menghentakkan tangannya ke meja, membuat gelas berguncang. Ada sesuatu di dalam dirinya yang seperti sedang mencari tempat untuk meledak, dan Risma adalah sasaran paling aman yang bisa ia pilih. Kalau kamu kehilangan uang, lanjut Risma lembut, mungkin kamu harus tanya orang yang memang kamu beri akses. Firman membeku sejenak. Nama itu tidak disebut, tapi bayangannya sudah jelas. Cindy. Risma tahu itu menusuk tepat di titik yang paling rapuh. Firman mengambil napas kasar. Jangan ikut campur urusan aku. Aku cuma jawab pertanyaan kamu. Risma tetap tidak terpancing. Kamu pulang, marah-marah, nuduh aku, tanpa bukti. Aku cuma minta kamu tenang. Tenang? Kamu nyuruh aku tenang. Firman tertawa pendek, tawa pahit yang terdengar seperti teriakan yang ditahan. Kamu nggak ngerti apa yang aku hadapi.
Karena kamu tidak mau cerita, jawab Risma. Firman mengusap rambutnya. Frustasi. Kalau aku cerita pun kamu nggak bakal ngerti. Coba saja. Caranya menantang tidak dengan agresi, tetapi ketenangan. Dan itu yang membuat Firman semakin marah, karena ia terlihat tidak punya kendali atas dirinya sendiri, sementara Risma berdiri tanpa bergeser. Sudah cukup, gumam Firman akhirnya. Sudah cukup semua ini. Kamu bikin semuanya makin ruwet. Risma menatapnya lama, mata hitamnya tidak berkedip. Aku yang bikin ruwet. Firman membuka mulutnya untuk membalas, tetapi terhenti. Ada sesuatu di wajah Risma yang membuat kata-katanya mengecewakan dirinya sendiri. Bukan kemarahan, bukan kesedihan. Hanya raut seseorang yang tidak lagi terpengaruh oleh ledakan emosional pasangan yang seharusnya ia percayai. Kamu berubah, Riz, ujar Firman lebih pelan, tapi nadanya tetap tuduhan. Kamu makin dingin. Aku nggak tahu apa yang kamu sembunyikan. Risma menghela napas kecil. Kamu sibuk dengan urusan kamu sendiri. Mungkin kamu yang berubah. Jangan balikan ke aku. Risma berjalan ke arah wastafel, mengambil gelasnya, tidak menunjukkan secuil pun ketakutan. Firman, aku bukan musuh kamu. Tapi kalau kamu mau marah, marahlah ke orang yang bikin hidup kamu berantakan. Jangan ke orang yang cuma ada di rumah. Firman memukul meja sekali lagi. Jangan ngomong seolah kamu ngerti. Risma menoleh. Aku paham cukup banyak. Itu benar, dan Firman mengetahuinya. Ketakutan melintas sekejap di matanya, cepat namun jelas. Risma melihatnya. Ia tahu Firman takut dua hal sekaligus, kehilangan uangnya, dan kemungkinan bahwa Risma tahu lebih dari yang ia akui. Firman berjalan hilir mudik seperti binatang yang terjebak. Aku capek, katanya lirih namun penuh kemarahan. Capek sama semuanya, termasuk kamu. Kalau kamu capek, Risma menaruh gelas, aku sarankan kamu tidur. Tidur. Firman menyeringai, putus asa. Aku bisa dibunuh kalau aku tidur. Kata itu meluncur begitu saja. Sebuah slip, pengakuan tanpa sengaja. Risma menahan senyum. Akhirnya, siapa yang mau bunuh kamu? Tanyanya lembut, pura-pura awam. Firman sadar ia kebablasan. Enggak ada. Kamu jangan tanya. Risma mengangguk. Baik. Sikapnya yang tenang justru mengguncang Firman lebih dalam. Ia merasa dikuliti tanpa disentuh. Didudukan pada bangku pengakuan tanpa diminta. Aku keluar, gumam Firman akhirnya. Aku nggak bisa di sini. Silakan. Firman tidak mendapatkan reaksi yang ia harapkan. Tidak ada tangisan, tidak ada protes, tidak ada permintaan agar ia tinggal. Itu membuatnya semakin hilang arah. Ia mengambil kunci dan pergi, membanting pintu, meninggalkan keheningan yang justru terasa seperti kemenangan bagi Risma. Saat suara mobil menjauh, Risma tenang-tenang saja berjalan ke meja makan. Ia mengambil kunci cadangan dari laci, memeriksa ulang dokumen kuasa yang sudah ditandatangani Firman sebelumnya, dan membuka laptopnya. Wajahnya datar, tapi matanya menyala dengan keyakinan yang tidak ia sembunyikan lagi. Pertengkaran barusan bukan kegagalan. Itu adalah tanda bahwa Firman berada tepat di titik terlemahnya. Rumah sudah mulai pecah. Fondasi emosionalnya runtuh. Hubungannya dengan Cindy retak. Keuangannya porak-poranda. Dan rasa curiganya melompat-lompat ke arah yang salah. Risma memegang dokumen itu erat, lalu meletakkannya kembali ke tempat aman. Senyumnya muncul perlahan. Segala yang ia bangun, kecurigaan, tekanan, celah-celah yang sengaja ia buat, semuanya mulai membuahkan hasil. Dalam batin, ia hanya mengatakan satu hal. Waktunya semakin dekat. Setelah ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Firman dari runtuhnya dirinya sendiri. Dan malam itu,
Risma tahu tepat apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Pukulan final sudah di depan mata. Ia hanya perlu menjatuhkannya dengan presisi. Pagi itu udara terasa ringan bagi Risma. Ringan bukan karena bebannya hilang, tetapi karena ia akhirnya berada di titik di mana semua potongan yang ia kumpulkan siap dipasangkan menjadi satu langkah besar. Dokumen-dokumen yang telah ia amankan selama berminggu-minggu tertata rapi di dalam map hitam. Kuasa aset, bukti transfer ke Cindy, laporan hutang, hingga rekaman percakapan yang Firman sendiri tidak sadar pernah ia biarkan terekam lewat pesan suara yang tak sengaja terkirim. Ia menyalakan komputer di ruang kerja kecilnya, memeriksa ulang surat kuasa yang ditandatangani Firman beberapa waktu lalu, dokumen yang menjadi kunci memindahkan sebagian besar aset atas nama keluarga ke tangannya. Semua legal, bersih, dan yang terpenting, Firman menandatanganinya tanpa membaca. Percaya bahwa itu hanya berkas administrasi rumah seperti yang ia katakan. Risma mengecek jam tangan. Sudah waktunya. Ia menghubungi notaris yang sejak kemarin siap mengesahkan proses pemindahan aset. Notaris itu tidak muncul sebagai tokoh di ceritanya. Risma hanya perlu menandatangani beberapa formulir yang sebelumnya telah disiapkan sesuai kuasa Firman. Ia datang, menyelesaikan semua administrasi resmi dalam waktu singkat, lalu pulang dengan koper kecil berisi salinan legal. Dengan itu, harta yang selama ini Firman sembunyikan, termasuk investasi, dana darurat perusahaan, dan rekening yang ia pikir tidak mungkin Risma ketahui, telah berpindah ke tangan istri sahnya. Bagian pertama dari rencana sudah selesai. Bagian kedua adalah yang akan benar-benar menghancurkan Firman. Kantor Firman berada di gedung bertingkat yang tampak megah dari luar. Tapi Risma tahu betul bahwa tempat itu sangat sensitif terhadap reputasi. Setiap pegawai, setiap pemimpin, hidup dari citra profesional. Skandal kecil bisa menjadi racun yang menyebar cepat, apalagi skandal yang menyangkut moral dan keuangan. Risma masuk melalui lobi dengan langkah mantap. Keamanan mengenali namanya sebagai istri Firman dan mempersilakan ia naik tanpa banyak pertanyaan. Ia membawa map hitam itu di tangan, tidak sedikit pun berusaha menyembunyikannya. Saat pintu lift terbuka di lantai tempat divisi Firman bekerja, suasana kantor tampak sibuk. Telepon berdering, orang hilir mudik dengan wajah serius. Tetapi saat Risma melangkah masuk, beberapa pasangan mata mengikutinya, bingung melihat istri Firman datang tanpa pemberitahuan. Risma langsung menuju ruang rapat kecil yang pintunya sedikit terbuka. Ia tahu hari ini ada meeting penting, rapat komite promosi. Firman dijadwalkan mempresentasikan laporan akhir yang menentukan apakah ia layak naik jabatan. Ia mengetuk pintu sekali, lalu mendorongnya. Semua kepala menoleh, termasuk Firman, yang langsung pucat. Risma? Kamu ngapain di sini? Suaranya naik setengah oktav. Panik. Risma tersenyum kecil. Maaf mengganggu. Aku cuma perlu menyerahkan sesuatu. Manajer senior yang duduk di ujung meja bertanya dengan sopan. Ada keperluan tertentu, Bu Risma? Ya, jawab Risma sambil meletakkan map hitam itu di tengah meja. Ini menyangkut integritas suami saya dan integritas perusahaan. Firman langsung berdiri, nyaris menabrak kursinya. Risma, jangan. Duduk. Suara Risma tidak keras, namun cukup menciptakan ruang bagi semua orang untuk merasakan tekanan yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Firman membeku. Dengan gerakan tenang, Risma membuka map itu. Di dalamnya ada printout transfer pribadi Firman ke rekening Cindy, termasuk transfer besar yang diambil dari dana perusahaan. Ada juga salinan email bermuatan pribadi yang ia sempat lihat lewat laptop Firman, menunjukkan hubungan gelap mereka. Semua ditata berurutan, tajam, jelas, dan tak terbantahkan. Ini, Risma menunjukkan berkas pertama. Bukti aliran dana dari akun Firman ke seorang wanita bernama Cindy. Dana ini tidak tercatat dalam laporan keuangan internal perusahaan. Para petinggi komite saling menatap serius. Firman meraih tangan Risma, mencoba menutup berkas.
Berhenti. Kamu gila? Kamu mau apa? Menyerahkan kebenaran, jawab Risma datar, menarik tangannya tanpa ragu. Risma lalu memperlihatkan foto-foto jadwal pemeriksaan kehamilan Cindy yang Firman bayarkan. Ia tidak perlu menjelaskan lebih banyak. Semua orang dewasa di ruangan itu bisa menyimpulkan sendiri. Manajer senior kembali bersuara, lebih tegang kali ini. Firman, apa ini benar? Firman basah oleh keringat. Ini bukan apa yang kalian pikir. Aku hanya... Risma menyela dengan suara lembut, hampir kasihan. Kamu bisa jelaskan. Aku tidak akan intervensi. Tentu saja itu jebakan. Firman gelagapan. Ia meraih berkas lain, membuka mulut beberapa kali tetapi tidak ada kata yang keluar. Semakin ia berusaha, semakin jelas bahwa ia tenggelam. Ia tidak bisa menyalahkan Risma tanpa mencoreng dirinya sendiri. Ia tidak bisa mengakui tanpa menghancurkan karirnya. Cindy menelpon saat itu juga. Layar ponselnya menyala di meja, menampilkan namanya jelas. Semua mata melihat. Hening menutup ruangan seperti selimut berat. Manajer senior menegakkan punggungnya. Firman, kamu diskor sementara untuk investigasi internal. Serahkan ID kantor. Kita akan meninjau ulang semua laporan keuangan yang kamu tangani. Firman seperti kehilangan tulang. Ia mengambil kartu ID dari saku dan menyerahkannya dengan tangan gemetar. Pak, ini salah paham. Suara Firman pecah. Namun tak ada yang mau mendengarnya. Risma menatap suaminya terakhir kali. Aku harap kamu bisa bertanggung jawab atas semua pilihanmu. Dia tidak berteriak. Tidak menangis. Tidak bersorak. Ia hanya berjalan keluar dengan langkah mantap, meninggalkan Firman yang ambruk di kursinya. Dunianya runtuh, karirnya hancur, reputasinya tak bisa diselamatkan. Dan itu baru permulaan bagi Risma. Firman pulang sore itu dengan langkah yang tidak lagi bisa disebut langkah. Lebih seperti seret tubuh seseorang yang baru saja kehilangan pondasi hidupnya. Risma sedang duduk di ruang tamu, menata dokumen tanpa ekspresi khusus. Ia mendengar pintu dibuka kasar, tetapi tidak menoleh. Yang mengisi ruangan bukan suara, melainkan keputusasaan yang mengambang begitu tebal hingga udara terasa berat. Firman berdiri beberapa detik di ambang pintu, mencoba bernapas. Jaketnya terlipat tidak rapi, dasinya hilang entah di mana. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. Bukan kosong karena marah, tetapi karena runtuhnya sesuatu yang tidak bisa ia bangun kembali. Risma. Suaranya pecah. Mereka pecat aku. Risma tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mengangkat wajah perlahan. Aku sudah menduga. Firman menutup pintu dan merosot ke lantai, punggungnya bersandar pada dinding. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti seseorang yang tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengumpulkan pecahan dirinya sendiri. Mereka bilang aku menyelewengkan dana. Firman memegangi kepala. Padahal aku cuma butuh uang itu. Cindy butuh. Dia bilang dia nggak punya siapa-siapa. Kamu percaya begitu saja? Tanya Risma tenang. Firman menelan ludah, tidak menjawab. Risma menatapnya tetapi tidak mendekati. Ia memilih netral, tidak menunjukkan kemenangan atau belas kasihan. Bukan karena ia tidak merasa apa-apa, tetapi karena ia ingin menyaksikan Firman menghadapi kenyataannya tanpa topeng apapun. Apa Cindy tahu kamu dipecat? Tanyanya. Firman tertawa pendek, tertawa yang tidak punya tenaga sama sekali. Dia marah. Dia bilang aku ngehancurin masa depan anaknya. Katanya aku nggak berguna kalau nggak punya apa-apa. Risma tidak perlu merespons. Kalimat itu sudah bisa diuji sendiri. Firman melanjutkan. Dia pergi. Katanya dia nggak mau ngurusin hidupku yang berantakan. Dia blokir nomorku. Risma memperhatikan perubahan ekspresinya. Bukan drama. Bukan amarah,
Hanya kehampaan yang datang ketika seseorang benar-benar kehilangan pegangan terakhirnya. "Uang kamu habis?" tanya Risma. "Aku lihat semua rekening tadi." Firman memalingkan wajah seolah malu pada dirinya sendiri. "Kosong, Riz. Semuanya. Aku bahkan gak bisa bayar cicilan akhir bulan ini." Keheningan di antara mereka tidak panjang, namun terasa menghimpit. Risma tahu sebagian besar uang itu kini berada di tangannya. Hanya saja ia tidak merasa perlu menyampaikan apapun. Semua itu tertulis secara legal dan sah, dan Firman sendiri yang memberikannya kuasa. Firman berbicara lagi, lebih lirih. "Kamu benci aku, kan?" Risma tidak menjawab langsung. Ia bangkit dari sofa, menata map di meja, lalu berkata, "Aku cuma melihat kenyataan, Firman." Firman memukul lantai pelan, frustasi menelusup dari gerakannya. "Aku kehilangan semuanya, Riz. Jabatan, uang, Cindy, semuanya hilang dalam sehari." "Itu konsekuensi," ujar Risma sederhana. Firman menatapnya, dan di matanya ada pengakuan yang tidak ia ucapkan, bahwa ia tahu Risma sudah melihat semuanya jauh sebelum ia jatuh. Bahwa ia tahu Risma tidak butuh skandal itu untuk membalas, karena hidup sendiri sudah cukup menghukum. "Kenapa kamu gak pergi?" Firman bertanya dengan suara rusak. "Kenapa kamu gak ninggalin aku?" Risma tidak beranjak dari tempatnya. "Itu pilihan kamu, bukan pilihanku." Firman mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Kamu memilih berbohong. Kamu memilih Cindy. Kamu memilih menyembunyikan uang. Kamu memilih merusak kariermu sendiri. Semua ini pilihan kamu." Firman menutup mata. Pernyataan Risma tidak mengandung kemarahan, tapi itu justru membuatnya lebih menyakitkan. Tidak ada tuduhan, hanya fakta yang disampaikan tanpa belas kasihan. Ia terdiam lama, memandangi lantai. Napasnya naik turun seperti seseorang yang berjuang menahan diri untuk tidak meledak ke dalam keputusasaan. "Risma," suaranya retak. "Aku nggak punya tempat lagi." Risma menatapnya, tidak bergerak. "Aku tahu. Kamu masih izinkan aku tinggal di sini?" Firman bertanya, suaranya penuh rasa malu. Risma menarik napas perlahan. "Tinggal saja," jawabnya, "tapi kamu harus hadapi semua akibat perbuatanmu. Aku nggak akan bantu kamu menutupi apapun." Firman mengangguk lemah, tanda ia paham bahwa ia tidak lagi punya kekuatan untuk bernegosiasi. Tanpa peringatan, ia merangkak mendekati meja makan dan duduk bersandar pada kaki meja itu, seolah tubuhnya tidak punya energi untuk mempertahankan posisi lain. Tangannya gemetar, bukan karena takut pada Risma, tetapi karena ia benar-benar tersungkur. Dalam posisi itu, ia terlihat kecil, hancur, dan kehilangan semua kegagahan yang dulu ia banggakan. Risma memperhatikannya tanpa komentar. Ia tidak merayakan kekalahan suaminya. Tidak menyakiti, tidak menampar dengan kata-kata. Ia hanya berdiri sebagai saksi bahwa apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari pilihan Firman sendiri. Dan malam itu, ketika Firman terisak pelan di lantai sambil memegang kepalanya, Risma melihat sesuatu berakhir dengan pasti. Kekuatan Firman atas hidupnya telah benar-benar hilang. Ia tidak menyentuh Firman, tidak menenangkannya, tapi ia tidak pergi. Dan dalam diam, Firman merayap mendekati kaki Risma, tanpa kata, seperti seseorang yang tidak lagi punya sisa untuk dipertahankan. Ia kembali dalam keadaan tersungkur. Tanpa sisa. Pagi itu rumah terasa sunyi, tetapi bukan sunyi yang mencekam. Lebih seperti jeda sebelum seseorang menarik napas panjang dan melangkah keluar dari lingkaran hidup yang menahan selama bertahun-tahun. Risma membuat teh hangat, matanya menatap jendela yang sedikit berembun. Ia tidak memikirkan apapun secara spesifik, hanya merasakan tubuhnya ringan untuk pertama kalinya. Firman keluar dari kamar tamu dengan langkah pelan. Rambutnya kusut, wajahnya sembab. Ia berhenti di ujung meja makan,
Tidak berani duduk sebelum Risma mengizinkan. Ada ketakutan samar di tatapannya, campuran antara penyesalan dan kesadaran bahwa hidup tidak lagi berada dalam genggamannya. Risma, ia menelan ludah, seperti seseorang yang harus mengucapkan sesuatu yang hampir tidak sanggup ia akui. Aku mau minta maaf. Risma tidak langsung menanggapi. Ia meletakkan cangkir, membiarkan uapnya melayang sebentar sebelum berkata, "Untuk apa kamu minta maaf?" Firman terdiam. Ia seperti mencari titik mula dari rangkaian kesalahan yang terlalu panjang. Untuk semuanya, jawabnya akhirnya. Untuk kebohongan. Untuk Cindy. Untuk uang yang aku sembunyikan. Untuk ngerusak hidup kita. Risma mengangguk sekali, bukan sebagai pengampunan, tetapi sebagai tanda bahwa ia mendengar. Aku tahu aku nggak pantas dimaafin, lanjut Firman, suaranya pecah. Tapi aku cuma berharap kamu bisa lihat kalau aku benar-benar nyesel. Risma memperhatikan ekspresinya. Tidak ada drama yang berlebihan. Hanya pria yang tidak lagi punya daya menutupi kelemahannya. Firman, ujar Risma pelan namun tegas. Maaf itu penting, tapi itu tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Firman memejamkan mata, dan di antara helaan napasnya, ada keikhlasan pahit yang mulai tumbuh. Aku tahu, katanya lirih. Kamu berhak marah. Kamu berhak pergi. Kamu berhak atas semua yang kamu mau. Risma menegakkan punggungnya. Aku bukan marah, katanya jujur. Aku hanya selesai. Perkataan itu membuat Firman membuka mata, seolah baru benar-benar memahami arah pembicaraan ini. Apa maksudmu? Selesai? Suaranya bergetar. Risma berdiri, merapikan cardigan yang sejak tadi ia kenakan. Aku mau cerai. Udara di ruangan itu berubah. Tidak dramatis, hanya berubah, seperti pintu besar yang terbuka setelah lama digembok. Firman terduduk perlahan di kursi. Tidak ada teriakan. Tidak ada permohonan berlebihan. Hanya seorang lelaki yang akhirnya menerima bahwa apapun yang tersisa di antara mereka tidak cukup untuk melanjutkan hidup bersama. Kalau itu yang kamu pilih,